Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi tanggal 22 Jumadal Ula 1433 Hijriah. Kita duduk bersama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang paling berharga bagi seorang manusia di dunia ini, tidak ada yang paling berharga lebih daripada itu, yaitu agama dia, keyakinan dia, akidah dia. Ini yang paling berharga bagi setiap muslim yang hidup di dunia. Mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa mengambil dari kita harta kita, bisa mewafatkan dari orang-orang yang kita cintai, bisa menghilangkan harta kita, akan tetapi satu yang tidak boleh hilang dari kita, dari diri kita adalah keyakinan kita, agama kita. Apapun yang terjadi, mau datang tsunami 9 skala Richter, mau datang banjir, mau datang apa saja, tidak akan boleh hilang dari keyakinan kita, dari diri kita, agama kita. Mau orang memberikan kepada kita berapa saja dari kenikmatan-kenikmatan dunia, dengan catatan kita mengganti agama, keyakinan, akidah kita, maka tidak boleh kita menerimanya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sering mengatakan a'azzu syai'in 'alal insan aqidatuhu. Sesuatu yang paling berharga bagi seorang manusia adalah agamanya, keyakinannya, dan akidahnya. Dan kalau kita bicarakan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa
agama termasuk sesuatu yang paling penting bagi setiap muslim. Kenapa keyakinan atau dalam bahasa Arabnya akidah sesuatu yang paling penting bagi setiap manusia? Coba perhatikan. Keyakinan atau akidah secara bahasa itu artinya adalah ar-rabtu wasyiddah. Artinya ikatan yang kuat, tali yang kuat. Jadi kalau seandainya kita mengatakan akidah muslim, keyakinan seorang muslim, agama seorang muslim, maksudnya adalah apa yang dia yakini dengan yakin dan pasti tanpa ada keraguan-keraguan di dalamnya. Apa yang dia yakini dengan yakin dan pasti tanpa ada keraguan-keraguan di dalamnya. Apa yang dia yakini? Yang dia yakini dengan pasti dan yakin tanpa ada keraguan-keraguan di dalamnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak dia sembah. Tiada ibadah yang berhak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya ingin kembali tadi permasalahan. Kenapa saya katakan di pagi hari yang cerah ini bahwa sesuatu yang paling berharga bagi setiap muslim adalah keyakinannya. Bapak kan setelah ini akan mengerjakan aktivitas-aktivitas. Apapun perbuatan, aktivitas yang Bapak kerjakan, maka hati-hati jangan sampai kita karena perkara dunia atau karena hawa nafsu kita menjual agama kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihur rajulu badiru bil a'mal." Bersegeralah kalian beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datang keadaan-keadaan genting, ujian-ujian, godaan-godaan seperti lipatan-lipatan pada kegelapan malam. Kalau ada gelap gulita, sekarang aja kita masih melihat gelap. Kalau ada lipatan-lipatan, misalkan seseorang melipat sesuatu tidak terlihat. Saking tidak terlihatnya, apa akibatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Saking banyaknya godaan, saking banyaknya ujian, saking banyaknya fitnah yang di tengah-tengah masyarakat, maka seseorang kadang pada waktu pagi dia beriman, sore hari sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada orang pada waktu sore hari dia beriman, pagi hari dia sudah kafir. Salah satu sebabnya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya karena hanya menginginkan bahagian dari perkara dunia. Maka hati-hati. Saya ulangi sekali lagi, akidah, keyakinan seorang muslim tidak boleh tekan oleh apapun, tidak boleh lepas dari apapun. Yang dari disebabkan karena apapun, karena ibadah, karena perkara dunia dia, karena apapun dari hal-hal yang melepaskan keyakinan dari tubuh dia. Selama hayat masih dikandung badan, maka keyakinan seorang muslim harus tetap ada. Keyakinan tadi apa? Keyakinan adalah sesuatu yang dia yakini dengan yakin, pasti tanpa ada keraguan bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah satu-satunya yang berkuasa mengatur, mencipta. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya ingin menyebutkan beberapa hal. Kenapa keyakinan penting? Ini sebagai mukadimah saja. Judul kita adalah membuang sial. Dan ini berkaitan erat dengan keyakinan. Kenapa keyakinan, akidah seorang muslim itu sangat penting? Lebih penting Pak dari anak istri, lebih penting dari harta apapun. Itu keyakinan seorang muslim. Saya katakan dari di awal, bolehlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita begitu besar. Rumah kita mungkin diambil orang, terbakar, hanyut, datang tsunami. Orang-orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang namanya akidah, selama hayat
selama kehidupan ada di badan kita, tidak boleh kita lepas dari akidah tersebut. Apapun, kalau seandainya ada pistol di hadapan kita, maka kita harus lebih mempertahankan akidah kita dibandingkan kehidupan kita. Kenapa demikian? Satu sebabnya. Saya akan menyebutkan beberapa sebab, di antaranya 3. Yang pertama yaitu akidah yang benar, keyakinan seorang muslim yang benar itu adalah dasar, sandaran, pokok amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan di dunia untuk beribadah, Pak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dunia. Nah, ibadah itu tidak akan bisa diterima kecuali dengan keyakinan yang benar, dengan akidah yang benar, dengan agama yang benar, tidak akan bisa diterima. Sebagian orang kadang-kadang, terutama para ahli dakwah, kadang-kadang membicarakan adab, kadang-kadang membicarakan akhlak mulia, kadang-kadang membicarakan keutamaan mengamalkan ini, keutamaan mengamalkan itu, keutamaan mengamalkan ini. Ini semua tidak akan bermanfaat jika akidahnya rusak. Amalan apapun yang kita kerjakan tidak akan bermanfaat kalau seandainya akidah kita rusak. Kenapa? Karena akidah yang benar, keyakinan yang benar di dalam agama Islam ini adalah dasar pokok amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ceritanya tentang cerita Habil dan Qabil. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ceritakanlah tentang kabarnya 2 anak Adam, Nabi Adam dan Hawa, ketika menikah, ketika berhubungan badan, ditakdirkan oleh Allah akan melahirkan kembar pengantin, selalu melahirkan kembar pengantin. Nah, di antara kembar pengantin tersebut ada yang bernama Habil dengan adik perempuannya, ada yang bernama Qabil dengan adik perempuannya. Peraturan di zaman Nabi Adam adalah kawin silang dari kembar pengantin tadi. Habil menikahi saudarinya Qabil, Qabil menikahi saudarinya Habil. Paham kalau kisahnya ini? Belum harus tahun-tahun nih, paham gak kisahnya? Kadang-kadang di pengajian membawa perkataan yang ulun kata-katakan, seperti ada waktu di beberapa masjid ada berita bahwasanya Ahmad Zainuddin mengatakan orang sembahyang sorangan kada sah. Waktu kita berbicara masalah salat jamaah, makanya ulun membawa macam-macam ini, ulun hendak rekam. Kalau seandainya ada macam-macam, nah dengarkan dari awal sampai akhir kan, bohong dengarkan. Paham kalau kisahnya nih? Baik. Habis itu Qabil tidak mau terima peraturan. Kenapa? Karena si Qabil mendapati adik bebiniannya, kembar pengantinnya ini adalah wanita yang cantik, sedangkan adiknya Habil wanita yang tidak cantik. Kata si Qabil, oh iya aku menikah adiknya. Ika menikahi adik aku dapat wanita yang cantik, aku menikahi adikku tidak dapat wanita yang cantik. Lalu kata si Habil, itu peraturan. Kalau seandainya kita ingin peraturan ini benar atau tidak, mari kita tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka dahulu bertanya kepada Allah adalah dengan cara berkurban. Ini kisah disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Berkurban, nanti kurban yang diterima oleh Allah, yang berarti pendapatnya benar, itu akan disambar oleh petir. Ternyata di antara Qabil dan Habil berkurban. Yang disambar petir adalah kurbannya
Habil. Berarti pendapatnya Habil benar, bahwasanya Habil harus menikahi dengan adik perempuannya Qabil, dan sebaliknya Qabil harus menikahi dengan adik perempuannya si Habil. Melihat seperti itu, si Qabil belum puas. Kata si Qabil, kalau begitu daripada engkau merasakan adikku, bukan aku yang menikahi adikku, maka aku bunuh engkau. Lalu kata si Habil, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya kurban hanya diterima dari orang-orang yang bertakwa. Takwa akibat akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ini inti tadi pembicaraan kita, bahwasanya keyakinan yang benar itu adalah dasar dari amal ibadah seseorang diterima. Dalil yang lain, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Perhatikan, katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan dengan demikian itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri pertama kali. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya akidah, keyakinan yang benar adalah asas, dasar, pokok diterimanya amal ibadah kita. Kemudian pentingnya akidah yang benar, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dari sisi yang kedua, yaitu bahwasanya akidah yang benar itu adalah fikrah kita. Kita ini, bahkan seluruh manusia, mau bapak ibunya orang Yahudi, mau bapak ibunya orang Hindu, mau bapak ibunya orang Buddha, mau bapak ibunya penyembah api, bapak ibunya orang Nasrani, setiap bayi yang lahir dari seorang rahim perempuan, maka menurut Rasulullah SAW dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Berarti apa? Pentingnya akidah yang benar adalah kalau seorang berkeyakinan yang benar sampai dia meninggal, berarti dia menjaga amanah yang Allah berikan pada dia. Kita nih misi anak, Pak, itu amanah bagi orang tua. Orang tua akan ditanya oleh Allah tentang anaknya. Kamu apakan anak kamu? Bagaimana amanah pada anak? Amanah pada anak adalah menjaga anak tersebut senantiasa selalu di dalam keyakinan yang benar, Islam yang benar. Nah, ini pentingnya akidah yang kedua, bahwasanya akidah itu adalah asal muasal penciptaan kita dari akidah yang benar, yaitu di atas Islam. Sekarang yang kita bicarakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang perkara akidah. Dalam Islam mengenal yang namanya larangan untuk merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Dan ini semua dari kita tidak lepas dari itu. Dalam Islam dikenal namanya larangan tentang tiarah. Tiarah itu adalah merasa bernasib sial ketika kapan? Melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu. Seperti tiarah ini adatnya orang Arab jahiliyah.
Mereka mengenal ada burung yang bernama sanih, ada burung yang bernama barih. Kata mereka, burung sanih adalah apabila dilepas, burung ini akan pergi ke kanan. Ini disebut dengan burung sanih. Artinya burung pembawa kebaikan. Apabila mereka punya hajat, ingin bepergian, ingin kawinan, ingin mengerjakan pembuatan rumah, atau ingin membuka toko, maka mereka melempar burung. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah. Melempar burung, kalau pergi ke kanan, maka jadi hajatnya. Berarti itu pertanda baik. Berarti burung yang ke kanan tadi mereka namai dengan burung apa? Sanih. Ada lagi burung yang ke kiri. Kalau mereka lempar, mereka punya hajatan, mereka ingin buka toko, ingin bangun rumah, ingin bangun masjid, ingin berkawinan, ingin hajat apa saja, mereka lempar burung. Kalau ke kiri dinamakan barih. Artinya apa? Burung yang mendatangkan atau pertanda kesialan. Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Kebiasaan ini mereka warisi dari mana? Dari kaum yang dimurkai oleh Allah, yaitu dari kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka itu salah satu keburukan mereka, sifat buruk mereka. Kalau orang Arab jahiliyah masih mending, yang dijadikan barang sebagai objek kesialan apa tadi? Burung. Ini kadang orang Arab jahil, orang Bani Israel yang dijadikan objek kesialan Nabi. Nabi siapa? Nabi Musa. Coba perhatikan surat Al-A'raf ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi." Artinya, orang-orang di zaman Fir'aun dan zaman Nabi Musa, mereka mengatakan apabila mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan ini kebaikan karena kami, karena milik kami. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a. Apabila kebalikannya, kalau mereka mendapatkan keburukan, maka apa yang terjadi? Mereka langsung menyalahkan Nabi Musa. Ini gara-gara Musa kita ini dapat musibah, dapat kekeringan, kemarau. Ini gara-gara Musa di tengah-tengah kita. Coba, yang dijadikan objek sebagai barang kesialan siapa? Nabi Musa. Nah, ini persis Pak Aik. Kalau seandainya orang tidak jadi melakukan hajat gara-gara sidik betakun, lawan orang yang dianggap pintar, tapi sebenarnya menurut orang bodoh. Betakun, ulun hendak kawin, tanggal lahir ulun 1 bulan 1 tahun 1981. Pas calon bini ulun juga tanggal 1 bulan 1 tahun 1991. Kira-kira cocoklah kawin. Nah, ini namanya menganggap hari itu ada sialnya. Sama prakteknya dengan orang-orang Arab jahiliyah yang merasa bernasib sial jika melihat, merasakan atau mendengar sesuatu. Contoh yang lain, itu banyak contoh aja biar paham, biar jangan mengambil perkataan ulun sepotong aja. Ada orang Arab kadang-kadang berbicara, pepatah Arab mengatakan, ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Orang yang matanya ridho, rela kepada seseorang, maka dia akan menganggap orang ini baik terus meskipun penjahat besar. Kebalikannya, kalau sudah di dalam hatinya dengki, rasa iri,
Ainur ridha an kulli aibin kalilatul kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Nah, contoh yang lain biar banyak pahamnya. Kalau ingin buka toko beisukan, buka rumah beisukan, pas di hadapan rumah, di hadapan pagar kita menghadapi kucing, pincang, bekudis semua. Langsung ada mulai perasaan bernasib sial. Ini pasti ada apa-apa. Ini pasti hari ini kurang pelanggannya. Ini kita bepergian hari ini pasti ada apa-apa. Itu semua dirasakan karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Laisa minna illa, kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun dari kita melainkan akan merasakan merasa bernasib sial. Nah, inilah tema kita pada kesempatan kali ini, membuang sial. Coba, ada kalau yang merasakan seperti ini? Banyaklah. Kalau seandainya orang menabrak misalkan motor, pas menabrak kucing, karena sengaja sini menabrak kucing, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kucing itu tertabrak oleh kita. Mulai setelah ketabrak, nah ini stangnya kayaknya liar, mana ini mau menabrak kucing. Perasaan merasa bernasib sial, ya. Dan ini terjadi praktek-prakteknya di sekolah dasar, di SMP, di SMA. Kalau lagi ujian kalian bisa menjawab A, B, C, D, A, B, C, D. Nah, ini aja kita D. Merasa bernasib sial. Merasa bernasib sial apabila seorang perawan duduk di hadapan pintu, kedembuli, pemali, merasa bernasib sial. Apa sebabnya, Pak? Apa sebabnya aja? Nah, sebenarnya menurut orang dahulu mereka mempunyai filsafat mungkin bahwasanya kalau seorang duduk di depan pintu ngalir lalu. Tetapi permasalahannya bukan sampai ke situ, Pak. Permasalahannya mereka berkeyakinan bahwasanya ada keburukan yang didapatkan oleh si perawan ini. Ini bahayanya. Kalau seandainya warung ditusuk sate, lalu Pak, kada, ayo. Maka ini termasuk keyakinan merasa bernasib sial, banyak sekali contohnya. Merasa bernasib sial apabila melihat, mendengar atau merasakan sesuatu. Hendak bepergian, tas sudah siap, baju sudah siap. Lalu apa yang terjadi? Pecah piring. Ini binanya ada sesuatu. Masukkan minta isuk aja kita boleh jalan. Isuk pecah lagi piring aja jalan-jalan. Subhanallah. Persis dengan orang Arab jahiliyah. Kalau ada hajat, mereka lepas burung. Kalau seandainya ke kanan jadi, kalau seandainya ke kiri kada jadi. Yang bingung yang mereka kerjakan kalau seandainya ke tengah. Kenapa harus burungnya? Terus sudah jadi. Merasa bernasib sial. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membicarakan tentang bagaimana membuang rasa sial tersebut. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bahwasanya di dalam Islam tidak dikenal namanya merasa bernasib sial. Termasuk di dalamnya juga ini contoh yang lain, bulan yang disebut dengan bulan panas. Bulan apa tuh? Bulan Safar. Di zaman Rasulullah SAW dikenal juga bulan panas, tetapi bukan bulan Safar, akan tetapi bulan Syawal. Bulan Syawal menurut orang Arab jahiliyah tidak boleh diadakan akad nikah dan tidak boleh menggauli istri. Tetapi kebiasaan ini dilabrak, ditentang oleh Rasulullah SAW. Beliau menikah
menikahi Aisyah di bulan Syawal. Menggauli Aisyah ketika sudah sampai di Madinah di bulan Syawal. Ini semua tujuannya untuk apa? Mencontohkan kepada umat Islam bahwasanya semua hari itu baik. Tidak ada hari-hari yang dianggap sial, mendatangkan kesialan, kecuali yang ada nasnya dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk bulan Safar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la safar, tidak ada safar, bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Itu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam agama Islam tidak dikenal yang namanya merasa bernasib sial, kualat, pamali. Tidak ada yang namanya merasa bernasib sial karena melihat, mendengar sesuatu. Kalau seandainya istrinya lagi hamil, nang laki kada boleh mengunjul. Ada apa? Kenapa aja? Sebabnya yang kalau seandainya nanti bininya hendak melahirkan, si laki ini asik mau unjul, kadang-kadang menghantarkan ke bidan. Tetapi sebenarnya bukan itu. Mereka di sana ada semacam mitos, keyakinan dari itu. Itu yang bermasalah secara keyakinan tadi. Contoh lagi, mandi kalau betianan 7 bulanan. Biasa apa toh? Supaya apa? Apa tujuan dari itu? Ini bukan hanya sekedar adat, Pak. Dalam Islam itu adat istiadat asal hukumnya mubah, asal hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Ulun berisi bini dari Lombok. Di Lombok itu ada sebuah adat, apabila seorang lelaki ingin menikahi seorang perempuan, inya harus menyuntan bininya. Calon bininya itu dicuntan, dibawa ke rumah lakiannya. Dibawa ke rumah lakiannya. Setelah beberapa hari baru si laki-laki dengan jantannya datang ke rumah orang tua si perempuan. Anak bapak dalam kawasan saya ingin menikahi anak bapak. Ini asal hukumnya mubah, tetapi karena mendekatkan kepada perbuatan zina, maka diharamkan. Dan belum ada menyuntak dulu bala pernikahan. Karena sebagian ketika saya berbicara seperti ini menganggap bahwa itu kan ada, jangan dibawa-bawa permasalahan agama. Perhatikan contoh mandi-mandi 7 bulanan. Apa niatannya? Kenapa dikatakan mandi-mandi? Sampai pada waktu itu nini ulun jadi jar keluarga ulun, kalau seandainya itu dilarang dalam Islam, saya tidak akan mengerjakan. Jar si nini menikahkan menggawi, aku nambah hutang. Anggar ikan menggawi, kita sudah beralasan macam-macam, karena duitnya nih segala macam. Belum lagi nanti di sana ada praktek. Prakteknya apa? Prakteknya menyelisihi syariat Islam, di antaranya di foto-foto. Orang berbinian lagi mandi di foto-foto, di hadapan orang banyak, terjadi ikhtilaf. Itulah kalau seandainya tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang bagaimana cara membuang perasaan sial tersebut? Karena Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Laisa minna illa", tidak ada di antara kita kecuali akan merasa bernasib sial tersebut. Nah, caranya yang pertama, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Jadi cara yang pertama agar perasaan bernasib sial itu hilang, sandarkan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perasaan bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu, maka sandarkan urusan kita kepada Allah
Rasulullah SAW bersabda, "Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul." Akan tetapi Allah menghilangkan perasaan merasa bernasib sial tersebut dengan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara agar sial, merasa bernasib sial itu hilang dari kita, kalau kita melihat, mendengar sesuatu, maka kemudian ada perasaan di dalam diri kita merasa bernasib sial, gawi, kerjakan yang kita merasa bernasib sial tersebut. Saya beri contoh. Kalau seandainya jadwal buruk, ikan kada boleh kawin bulan ini, kada cocok gawi bulan itu. Waduh, pemali satay. Karena kualat lawan sidik. Kopi kemana? Kualat lawan si hakun, kualat lawan sidinka, atau kualat lawan Allah Subhanahu wa taala kah? Karena Rasul sallallahu Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi melainkan Allah. Hal gaib tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melihat atau mendengar sesuatu yang kita akhirnya merasa bernasib sial, padahal kita sudah punya niatan untuk mengerjakan, maka agar nasib sial tersebut, perasaan bernasib sial tersebut hilang, gawi, kerjakan. Saya beri contoh. Ingin bepergian, ternyata ada gelas pecah, merasa bernasib sial, ini kayaknya ada apa-apa. Maka ayo kita berangkat. Ya, ayo kita laksanakan. Ini obat yang kedua. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang tidak jadi melakukan sesuatu, mengerjakan keperluannya, hajatnya, karena merasa bernasib sial, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini bahayanya. Bukan hanya sekedar adat istiadat. Kata Nabi Muhammad SAW, sungguh dia telah berbuat syirik. Siapa yang tidak jadi berkawinan gara-gara merasa bernasib sial, siapa yang tidak jadi bepergian, melakukan hajat, membangun rumah, membangun masjid, membuka toko pertama kalinya gara-gara merasa bernasib sial, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Berarti poin yang kedua yang kita bisa ambil adalah obat agar merasa bernasib sial, gawi hajat yang sudah kita rencanakan, gawi rencana yang sudah kita rencanakan agar perasaan bernasib sial itu hilang. Yang ketiga, obat agar merasa bernasib sial adalah selalu merasa optimis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyara wa la hamma wa yu'jibunil fa'lu." Tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya tanpa ada kekuasaan dari Allah. Tidak ada yang namanya merasa bernasib sial dengan sendirinya tanpa ada kekuasaan dari Allah. Tidak ada yang namanya hama. Hama itu Pak, burung hantu yang hinggap di atas rumah. Biasanya kalau ada orang yang dihinggapi rumahnya oleh burung hantu merasa bernasib sial. Atau kalau kita melihat burung gagak hilang di atas langit, itu pasti di bawah itu dan meninggal. Itu namanya merasa bernasib sial, kada boleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa yu'jibunil fa'lu," dan aku sangat suka dengan sikap al-fa'lu. Al-fa'lu itu apa? Al-kalimatut thayyibah, yaitu perasaan mempunyai perasaan optimis. Oh, tidak apa-apa, insya Allah baik. Makanya Pak, kita kalau di Arab ini mereka melaksanakan hadis ini. Kalau kita lagi garing, mereka akan nelfon, "Ahmad, mana kau?"
di kamar. Kenapa? Garing. Kata dia, la ba'sa tahur insyaallah. Doa orang biasa orang garing. Kemudian dia mengucapkan, ma tasyuk illa khair. Artinya apa? Engkau tidak akan melihat, merasakan kecuali kebaikan. Mau orang garing dikatakan kayak itu kan nyaman loh. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat sembuh. Ini kadang orang garing datangi sini, wah kawan 2 hari, 3 hari kayaknya sudah selesai pokoknya sudah. Sama orang arwah kaya juga. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan. Obat yang ketiga untuk membuang kesialan, coba merasa optimis, selalu optimis. Jangan orang ada baik katanya, ada Bapak Allah yang maha baik. Apa dalilnya? Yang lain, kadang-kadang kita ini senantiasa selalu merasa masa depan kita itu suram. Jangan-jangan kayak ini, karena jangan-jangan kayak ini, karena jangan-jangan kayak ini. Coba selalu kita berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan perasaan hambaku terhadapku. Coba berbaik sangka kepada Allah. Allah akan berbuat sesuai dengan sangkaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ini yang belum dapat gawian, melamar sana kalau terima, sini kalau terima, mungkin takdirnya kada pegawai jual dunia ini. Maka jawaban coba prasangka baik kepada Allah. Mungkin dia diberi gawian tahun ini kada sembahyang setahunan. Ayo pilih mana? Biar dapat gawian kada sembahyang kan atau enggak? Bawa sembahyang tapi penghasilan biasa-biasa saja. Ini kita itu kadang-kadang kan kenapa selalu mengeluh, kenapa selalu mengadukan nasib kita kepada manusia, mengadukan Allah kepada manusia? Karena kita itu tidak tahu takdir kita ke depannya apa. Akhirnya kita senantiasa mengeluh takdir, menggerutu tentang takdir, tidak puas terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian poin yang keempat. Sudah 3 kalau obatnya tadi, agar kita terlepas dari sial. Yang keempat, yang terakhir, berdoa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud atau Imam Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang gara-gara merasa bernasib sialnya dia tidak jadi melakukan hajatnya, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Kemudian kata para sahabat Nabi, "Fama kafaratu dzalik?" Wahai Rasulullah, apa penebus merasa bernasib sial itu? Apa penebus agar perasaan merasa bernasib sial kita hilang? Maka kata Rasulullah SAW, "Antaqul Allahumma la khaira illa khairu wa la khaira illa khairu wa la ilaha khairu." Artinya berdoa engkau dengan mengucapkan itu tadi, Allahumma la khaira illa khairu wa la khaira illa khairu wa la ilaha khairu. Jadi biar kalau ada ingin merasa bernasib sial, ada perasaan merasa bernasib sial, membuka toko kah, membuka rumah kah, membangun rumah kah, membuka masjid kah, pokoknya apa saja merasa bernasib sial, baca doa. Artinya apa? Wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, la khaira illa khairu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau. La khaira illa khairu wala khaira illa khairu, dan tidak ada kesialan yang datang kecuali yang sudah Engkau takdirkan. Wala ilaha khairu, dan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Nah ini baca doa agar kesialan atau perasaan merasa bernasib sial senantiasa hilang dari diri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sebagai konklusinya, ringkasannya saya ulangi, obat merasa bernasib sial ada 4.
Yang pertama yaitu apa tadi? Apa? Tawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dilakukan. Kalau ada perasaan siap malah digawe, harus dilawan. Ya, yang keempat merasa optimis dan berkata dengan perkataan yang baik. Yang kelima membaca doa. Doanya Allahumma la khaira illa khairu wa la khaira illa khairu wa la ilaha khairu. Demikian wallahu a'lam sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan dialog, tetapi ini adalah introspeksi diri. Karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja yang musibah menimpa kalian, maka itu sebab dari ulah tangan-tangan kalian sendiri. Ini bukan merasa bernasib siap, akan tetapi introspeksi. Setelah dia merasa melakukan sebuah maksiat, kemudian dia mendapatkan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini sering banyak kisah-kisah ini yang seperti pertanyaan pertama ini sering dibawa pada kisah-kisah haji. Ketika anum ya ambil duit orang, karena pas di Mekah diambil juga duitnya. Ingat, di dalam agama Islam tidak dikenal namanya hukum karma. Yang dikenal itu adalah hukum apabila seseorang melakukan maksiat, dia akan mendapatkan keburukan seperti yang dia lakukan pada orang lain. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ganjaran sebuah keburukan yang semisal dengannya. Tetapi namanya hukum karma itu kan kadang-kadang si bapak mengerjakan, anak yang 7 turunan mendapatkan keburukan yang tidak. Ya, itu namanya kan hukum karma seperti itu. Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Orang melakukan dosa tidak akan diambil oleh dosa tersebut oleh orang lain. Yang melakukan dosa lah yang menanggung dosanya. Sedangkan anak-anaknya tidak mendapatkan apa-apa dari dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Wallahu a'lam. Mohon penjelasan, saya tadi masuk masjid Al-Muttaqin, setelah ada pertanyaannya apakah tetap sholat tahiyatul masjid dan setelah itu sholat sunnah fajar atau hanya sholat sunnah fajar. Maka jawabannya yang paling baik dia lakukan adalah dia meniatkan ketika masuk masjid tadi, dia sholat sunnah qabliyah fajar. Ya, kenapa? Karena dengan seperti itu dia sudah mendapatkan sholat tahiyatul masjid. Dan inilah kaidah yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan usul fiqh, al-isyraq fi niyyah. Artinya menyekutukan, bersekutu, berserikat di dalam niat. Artinya mengerjakan 2 ibadah sekaligus digabungkan dalam satu ibadah. Ini boleh contohnya seperti tadi, seperti pertanyaan ini. Kita masuk ke dalam masjid, apa yang kita kerjakan? Mau sholat 2 tahiyatul masjid 2 rakaat dulu, atau kemudian setelah itu disambung dengan 2 rakaat sebelum subuh, atau kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sudah mencukupi 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka jawabannya yang paling baik dia gabungkan niatnya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, dan itu sudah mencukupi 2 rakaat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan tahiyatul masjid tersebut adalah kita masuk masjid dan tidak duduk kecuali sholat 2 rakaat. Coba perhatikan hadisnya. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat.
hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat apapun dikerjakan yang penting sebelum duduk di masjid dia sholat 2 rakaat. Makanya orang kalau masbuk lebih-lebih daripada ini, ya orang kalau masbuk, misalkan imam sudah tadi membaca Al-Fatihah, dia baru datang, ya dia langsung ikut imam, tidak perlu dia tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah mencukupi sholat dia bersama imam tadi. Paham ya? Karena maksud tujuan dari tahiyatul masjid adalah tidak duduk dia ketika masuk masjid, tidak duduk dia di dalam masjid kecuali sholat sebelumnya sholat 2 rakaat, dan itu sudah mencukupi, baik dengan dia sholat qobliyah subuh atau dia sholat bersama imam. Makanya tidak ada orang kalau seandainya masuk masjid imam sudah membaca Al-Fatihah dia sendiri dibujuk sholat tahiyatul masjid ya. Itu dia. Kenapa? Karena masuk tahiyatul masjid itu adalah kita jangan duduk di masjid kecuali sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Nah, pakai mikro. Waalaikumsalam. Nak angkat tangan siapa? Silakan. Angkatkan aja. Ya. Bagus sebenarnya karena memang pengajaran yang masalah perjalanan ini kadang-kadang orang apa buang saya paham. Memang dalam Islam ini kadang-kadang yang disampaikan itu apa? Kebanyakan itu orang itu yang membatalkan sholat, kadang-kadang membatalkan wudu. Tapi banyak kita umat Islam ini yang disampaikan tuh sedikit sekali yang membatalkan keislamannya, syahadatnya itu lepas daripada syahadat sudah. Nah itu pertanyaan dulu satu. Tadi itu seperti ini satu. Nah itu yang membatalkan Islam itu kan yang harus kita kaji. Kemudian umat Islam ini minta maaf loh. Kadang-kadang sesama umat Islam kita kadang mau bersalam gitu kan. Kadang-kadang melengos-lengos katanya padahal sesama jamaah yang di masjid. Nah ini bagaimana Ustaz kita merangkum sebuah hati yang sama katanya emosional ini? Iya. Bagus Pak, tanggapannya bagus. Yang pertama, ini sebenarnya makanya saya angkat itu ya. Kadang kita hanya terfokus kepada permasalahan fikih, bukan kita meremehkan permasalahan fikih. Fikih perlu, karena kita dengan fikih tersebut kita beribadah kepada Allah dan tujuan kita di dunia adalah ibadah. Cuma di sana ada skala prioritas. Prioritasnya yaitu ibadah tersebut tidak akan diterima kecuali dengan keyakinan yang benar. Ya, orang ahli masjid, ahli Quran, ahli baca Quran, ahli sholat, ahli azan, tetapi ternyata akidahnya rusak, nah ini tidak akan bermanfaat. Makanya para ulama menyebutkan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di antaranya tadi yang saya sebutkan tadi yaitu merasa perasaan bernasib sia. Ini salah satu pembatal keislaman. Itu yang harus kita jelaskan di tengah-tengah kaum muslim. Ya terutama di zaman seperti sekarang ini. Di sana banyak sekali pembatal-pembatal keislaman seperti yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi sebagian orang tidak mengetahui padahal itu pembatal keislaman. Di antaranya yaitu membenci syariat Islam. Membenci. Masa ada membenci? Iya, ada. Jangan mengolok-olok membenci. Membenci syariat Islam. Maka ini termasuk daripada mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum." Yang demikian itu mereka benci dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari syariat, maka akhirnya amalan mereka terhapus. Menunjukkan bahwasanya membenci syariat Islam termasuk dosa yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian pertanyaan yang ditanyakan tadi, bagaimana di antara kita agar kita mengucapkan salam? Maka jawabannya gampang. Yang pertama, para ustaz, para kiai, para habaib, tolong dijelaskan kepada umat Islam tentang keistimewaan menyebarkan salam. Ini menjadi perhatian kita Pak. Orang-orang Indonesia yang kerja ya di tempat saya di Dalom di Arab Saudi, kebiasaan mereka karena melihat orang di tengah-tengah menyebarkan salam, ya assalamualaikum, masuk toko warung assalamualaikum, masuk rumah assalamualaikum, ke tamu assalamualaikum, pokoknya sebar salam.
Ini kadang-kadang orang digang. Assalamualaikum Pak Haji. Jawabannya. Nah, ya, aturan dijawab. Ya, yang mengucapkan salam berhak mendapatkan jawaban dan wajib dijawab. Itu hak saya untuk mendapatkan jawaban. Ini tidak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW salah satu amalan yang beliau sebutkan adalah untuk memasukkan ke dalam surga ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian kepada sebuah amalan yang kalau kalian amalkan maka kalian akan saling mencintai. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, amalan tersebut adalah afshus salam baina. Berikan salam di antara kalian. Kalau kita Pak di tengah-tengah komunitas kaum kafir masih sulit kita untuk mengucapkan salam karena kita tidak boleh memberikan salam langsung kepada orang kafir. Boleh kita menjawab salamnya orang kafir, akan tetapi untuk mengucapkan awal salam kepada mereka tidak. Tetapi kita ini di negara Islam. Bahkan kalau seandainya kita tidak tahu si fulan tersebut beragama Islam atau tidak, selama dia masih di Indonesia maka ucapkan salam. Kecuali kalau sudah ketahuan dia bukan beragama Islam. Nah, ini ucapkan salam. Jadi giat agar kita mengucapkan salam, saling salam-salaman di antara kaum muslim, bukan hanya sekedar jamaah yang kita kenal selalu ke masjid, tidak, akan tetapi sesama kaum muslim. Maka perhatikan baik-baik. Ya, coba sebutkan keistimewaan salam tersebut. Nabi Muhammad SAW mengucapkan tadi keistimewaan yang pertama masuk dalam surga. Keistimewaan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mengucapkan salam adalah orang yang akan didoakan oleh para malaikat, mengucapkan salam dan berjabat tangan. Selama dia berjabat tangan, selama itu malaikat mendoakan mendapatkan rahmat. Jadi salaman itu lawas-lawas. Kenapa kau dilapas ya? Lawas-lawas masih doakan malaikat lagi. Nah, coba minta kita kepada ahli dakwah kita, para ustaz, para kiai, para habaib. Coba ustaz sebutkan ucapan salam itu apa keistimewaannya sehingga kita terpicu untuk menyebarkan salam di antara keluarga kita, di antara tetangga kita, di antara orang kampung kita, di antara sesama pedagang di pasar, ya, dan semisalnya. Ini salah satu kiatnya, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu di dalam Islam senantiasa harus memiliki hati yang bersih. Dan saya pesannya, kita ini hidup di dunia, terutama kalau kita pergi ke sebuah daerah yang kira-kira di sebuah daerah itu kita tidak akan bertemu lagi dengan orang tersebut, maka jangan bermacam-macam, jangan bikin masalah lawan orang tersebut, karena permasalahannya akan diangkat di akhirat. Ya, coba kalau kita pergi ke sebuah daerah, misalkan kita pergi ke Hulu Sungai, ke Tanjung sana, sehari 2 hari aja, kira-kira setelah ini kita tidak akan pergi lagi ke daerah ini, maka jangan bikin masalah di daerah itu, jangan bikin bahuan lawan orang daerah itu, karena kali minta maafnya, minta halalnya kali nanti di hari kiamat tidak ada yang namanya minta maaf. Ingat itu Pak baik-baik. Dan sebuah sikap yang keliru adalah apabila seseorang mengatakan, udah, ini permasalahan sampai sini aja, kita angkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keliru itu. Pokoknya kadada minta maaf di dunia kita, di hadapan Allah siapa yang bujurkan di antara kita. Ada boleh gitu, keliru. Kenapa? Karena itu menambah banyak pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Kalau kita orang yang benar dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita salah, maka yang ada adalah dosa yang kita dapatkan, atau kita ngasih pahala kepada orang lain. Nah, ini
sifat pemaaf ini akan ulun bahas nanti. Jadi mana yang paling biar pilih mana kalau ulun boleh pindahkan, maafkan di dunia atau saya tidak maafkan kamu, urusan kita nanti di akhirat. Selesai di dunia, selesai. Itu yang paling baik. Ya, kan ada orang seperti itu, mendendam selama hidupnya, mendendam. Apalagi yang didendami ini tetangga, itu sakit banget. Kenapa? Karena setiap hari dia ketemu, setiap hari dia berinteraksi, tetapi kan bertaburan. Nah, subhanallah. Nah, ini salah satu kiat, ya. Kiat-kiat seperti ini bisa kita akhirnya terjadi persaudaraan, kemudian saling salam, saling sapa di antara kaum muslim. Wallahu a'lam. Sampaikan pengumuman sedikit. Tolong kajian Ustaz Ahmad Zainuddin hari ini jam 9 pagi tentang haji dan umroh dilaksanakan di Masjid Al-Rahmah Pengantin. Manasik umroh. Dan sekaligus nanti malam juga di tempat yang sama di Masjid Al-Rahmah Pengantin. Jam 9 ya, sampai ada gambar-gambarnya segala macam. Insyaallah silakan hadir kalau ada. Silakan. Hubungan dengan salam tadi juga, misalnya kita tahu teman kita itu orang non-Islam, memberi salam kepada kita, bagaimana jawaban kita? Ya. Kalau seandainya yang memberi salam kepada kita orang non-Muslim, orang kafir, maka kita boleh menjawab salamnya. Sempurna. Ya, boleh menjawab salamnya. Assalamualaikum, kita jawab dengan waalaikumsalam. Tetapi kita tidak boleh untuk menjawab memulai salam tidak boleh kepada orang kafir. Allah. Tadi tentang yang kedua kan, kalau misalnya siaran itu kita lakukan ya, kalau ternyata setelah kita lakukan dapat juga siarannya pada ulang terjadi yang bagus, ini jeli. Gimana cara supaya apakah kadang nanti masyarakat juga bilang wah itu gara-gara kamu? Ya, bagus pertanyaannya, perhatikan baik-baik. Seperti yang Om katakan tadi, salah satu obat agar merasa bernasib sial hilang, gawi, kerjakan apa yang kita merasa bernasib sial di dalamnya. Ternyata dalam prakteknya di lapangan pas benar ada sialnya. Nah, bagaimana sikap kita? Itu pertanyaan sini. Karena nanti akan ada komentar dari masyarakat, tuh gara-gara ikan kena ngasih, akhirnya kena jawab. Nah, ini. Maka jawabannya perhatikan. Dia katakan bahwasanya yang mendatangkan kebaikan, keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'irukum 'indallah." Sesungguhnya di dalam surat Al-A'raf ayat 131, "Innama ta'iruhum 'indallah." Sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari kesialan, dari keburukan itu dari sisi Allah. Allah yang membuat, bukan karena perasaan bernasib sial kita tadi. Itu dia. Itu kita ingatkan. Kalau toh terjadi sesuatu yang buruk juga, maka kembalikan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 131. Silakan. Nah, tadi mengikuti mix ini belum cepat. Tadi untuk menjelaskan berkaitan tidak adanya dosa turunan atau karma. Cuma kalau pertanyaan saya Pak Al-Qursi, dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, orang yang melukai Nabi, orang yang mematahkan Nabi, gigi beliau waktu pada saat Uhud, Nabi kan berucap tidak akan baik orang yang melukai Nabi dan mematahkan gigi beliau. Kalau menyebut apakah itu tidak siapkan keturunan yang mematahkan Nabi? Iya, perhatikan baik-baik. Asal hukum karma itu di dalam agama Islam. Kenapa hukum karma itu kita harus pahami? Apa sih definisi hukum karma? Adalah sebuah dosa yang dikerjakan oleh seseorang, nanti yang akan merasakan dosa itu keturunannya. Ya, yang akan merasakan itu keturunannya sampai beberapa turunan. Nah, ini di dalam Islam tidak ada. Kenapa? Karena Allah dengan tegas menegaskan wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya orang yang melakukan dosa tidak akan dipikul
Kalau si bapak yang berbuat zina, anak yang dihasilkan bukan berarti anak tersebut berdosa, tidak. Nah itu dia. Adapun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah doa beliau, bukan berarti sebagai hukum karma. Doa beliau, doa Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya lam yuflihu qaumun sujjada biyahum, tidak akan beruntung suatu kaum yang telah membuat patah gigi nabinya. Itu maksudnya adalah perasaan Nabi berat ketika beliau mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy ketika mereka berperang dengan Nabi Muhammad SAW pada peperangan Uhud, dan juga ketika Nabi Muhammad SAW pergi ke daerah Taif. Itu maksudnya beliau waktu itu bukan berarti menyatakan adanya hukum karma, tidak, tetapi beliau menyatakan sebuah kabar tidak akan beruntung orang yang menyakiti nabinya. Kaum tidak akan beruntung yang menyakiti nabinya. Ini peringatan dari Rasulullah SAW, bukan sebagai menyatakan tentang hukum karma. Tapi kalau dihubungkan dengan kita, sedangkan Nabi mendoakan seluruh orang tadi. Itu doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Taif, Nabi Muhammad SAW berdoa, dan itu pun setelah setelah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Baru Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menaikkan. Kan Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, wahai Allah, kalau seandainya Engkau menghancurkan kaum muslim sekarang, Engkau tidak akan disembah selamanya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, diperingatkan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru beliau berdoa bahwasanya aku berdoa kepada Allah agar keluar dari tulang sulbi keturunan orang-orang Taif ini yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah. Dan ini tidak menunjukkan adanya hukum karma. Dalam Islam itu tidak mengenal hukum karma. Ayat Al-Quran jelas, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak akan dipikul oleh orang lain. Tambahan yang tadi tentang Nabi patah gigi itu pun langsung ditegur oleh Allah. Kalau pada saat itu surah Al-Imran ayat 128. Doa itu asal usulnya itu yang bertambah ilahi apa segala macam. Iya. 128 Al-Imran. Ya, itu kan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mendoakan orang-orang dari kaum yang menyakiti beliau. Lapaklah si fulan. Dan peperangan Uhud terdapat banyak pelajaran peperangan Uhud. Salah satunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat si fulan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisa laka minal amri syai'." Wahai Muhammad, perkara hidayah bukan di tangan engkau. Perkara ini bukan di tangan engkau. Akhirnya apa? Banyak yang menyiksa Nabi ketika peperangan Uhud itu yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan jadi panglima. Jadi panglima perang seperti Khalid bin Walid yang disebut dengan Saifullah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya perkara hidayah adalah milik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Ustaz, yang sedikit Ustaz mengenai Ustaz menjawab kepada orang kafir tadi. Saya pernah mendengar Ustaz yang lain berceramah bahwa kita tidak boleh mendoakan kepada orang kafir kebaikan. Jadi katanya dengan dalil juga menyatakan bahwa jawablah waalaikumsalam, artinya mudah-mudahan mendapatkan racun. Tidak boleh dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah dilarang. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begini ceritanya, orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW, Assalamualaikum. Artinya bukan assalam, Assalamualaikum, semoga kematian untuk engkau, wahai Muhammad SAW. Aisyah yang waktu itu di samping Nabi Muhammad SAW mempunyai rasa cemburu. Beliau langsung mengatakan, alaika la'nah wassam, semoga laknat dan kematian juga untuk engkau. Maka Rasulullah SAW, mahlan ya Aisyah, tunggu sebentar wahai Aisyah. Laisal mu'min bit-ta'an wal la'an wal fahishil badi. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka melaknat, suka mencaci, suka berkata-kata kasar, suka berkata-kata keji. Ya, orang beriman tidak seperti itu. Tapi kalau ingin menjawab alaikum,
Hendaknya kalian menjawab apa? Kalau seandainya dia mendoakan bagi kita assalamualaikum, mendoakan keburukan, kita jawab alaikum. Ya, bagi kamu juga. Tetapi kalau dia mendoakan kebaikan, keselamatan, maka Waalaikumsalam. Sama jawab. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diucapkan salam, kalian di sini diucapkan salam umum siapapun dia, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau dengan yang semisalnya. Cuma yang dilarang adalah jangan kita mengucapkan salam duluan. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam." Jangan kalian mulai orang Yahudi dan orang Nasrani dengan salam. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia mendoakan, kita balik mendoakan, diperbolehkan. Yang tidak boleh kita mendoakan mereka mendapatkan rahmat, mereka mendapatkan ampunan, itu yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Cukup kiranya dengan ini kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.